Selamat siang, Bu. Permisi, Bu. Ya, gimana? Ini, Bu, untuk pengadaan QCC yang dilakukan oleh PT Pelindo II, itu untuk cabang Pelabuhan Panjang, Pontianak, sama Palembang. Itu kita menggunakan perusahaan dalam negeri yang mana ya, Bu? Nah, untuk yang itu saya minta PT Barata Indonesia. Jadi nanti kamu bisa siapkan berkas-berkasnya untuk itu ya. Oh, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Sama-sama. siang. Iya, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya dari PT Barata Indonesia mau mengadakan rapat dengan Ibu Direktur Utama. Oh iya, sebentar ya. Selamat siang, Bu. Di depan ada tamu dari PT Barata Indonesia, Bu. Ya, silakan masuk. Silakan masuk, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Selamat siang, Bu. Siang, silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nah, jadi begini ya. Kemarin saya itu sudah melakukan penunjukan untuk perusahaan pengadaan QCC di Indonesia. Tetapi itu mereka tuh tetap menggunakan sistem Eropa. Jadi sehingga mengakibatkan tuh biaya itu tinggi untuk perusahaan kita. Lah, saya gitu menurut kamu? Iya, benar sekali, Bu. Sepertinya memang akan membanggakan biaya kita. Lalu selanjutnya bagaimana ya, Bu? Nah, jadi begini. Selanjutnya itu kamu selaku sebagai direktur operasi, saya minta tolong sama kamu untuk menunjukkan pelelangan posisi, tapi cari saja yang dari luar negeri supaya lebih efektif. Baik, Gitu. Bu. Akan segera saya laksanakan. Akan Ya. saya cari terlebih dahulu ya, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Halo, selamat siang. Halo, ya, selamat siang, Bu. Iya, jadi begini ya, seperti kesepakatan kita kemarin. Nanti saat pelelangan, kamu yang akan saya jadikan pemenang untuk tender QCC ya. Wah, iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu nanti saya tunggu kedatangan kamu di Indonesia ya. Oke, baik, Bu.
Ya, selamat datang semua pada pelelangan pada saat ini. Perkenalkan, saya Direktur Operasi dari PT Pelindo 2. Di sebelah saya ada Direktur Utama. Ya, perkenalkan, saya dari Ezilinop, dari Direktur Utama dari PT Pelindo 2. Selamat datang. Ya, baik. Baik Bu, ini adalah 3 perusahaan yang sudah saya undang, yaitu yang pertama dari ZPMC, lalu dari HDAM, lalu dari Dosan. Ya, oke. Mari kita mulai pelelangannya. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Nanti kami hubungi kembali dari hasilnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Ya. Ibu manggil saya? Ya, ada tugas buat kamu. Tugas apa ya, Bu? Jadi begini, saya minta kamu untuk mengubah surat lulusan direksi untuk keperluan pelelangan ya. Oh, ini ya, Bu? Iya, yang itu betul. Oh, Tolong dikerjakan ya. Iya, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, sama-sama. If you're like me, you've seen wharfs and ports and been fascinated by the huge ships, cranes, trucks, and most of all, by the containers stacked like building blocks. But what are the processes of container ports like this? How are containers unloaded? Where do they go? And what happens next? We're going to find out if containerization is as orderly as it seems, or if there is some chaos in these neatly stacked rows, and what opportunity and challenges automation has brought to the shipping industry. Containerization has changed the world. Previously, ships would hold multiple smaller loads, all jumbled together into a cargo hold. Now the sorting of cargo into containers is done before the cargo is loaded. This allows ships to have greater efficiency when loading and unloading cargo. But it has also brought new challenges for organisation, as gigantic ships dock in large ports and need to unload hundreds or thousands of containers at a time. Container terminals are hubs of intermodal transport. That means that containers are switching modes of transport from a ship, which travels on the sea, to either road or rail. Containers can also be moved by air, but this is not usually the focus of container ports. Switching modes of transport is not quite as simple as loading a cargo container from a ship onto a truck. Multiple steps and organisational challenges are involved before the container rolls out of the freight yard. First, the container must be unloaded from the ship. This is achieved with huge gantry cranes that are able to lift several tons of container and its cargo. Cranes can be hinged to allow for passage of large ships beneath, or can be fixed to reduce airspace being taken up. Cranes connect to containers by their corner fittings, which, like most other parts of a container, are standardised throughout the world by the International Organisation for Standardisation. Another international standard is the unique identifier number, which helps to keep track of each container. The containers are typically loaded onto terminal tractors. These funny-looking trucks are meant for short-distance haulage in order to get the container from beside the ship into the storage yard where the containers wait to be picked up by a truck or a train.
around a storage yard and onto trucks and trains, there are several options for machinery. Two of the most interesting are reach stackers, rubber tyre gantries. Rubber tyre gantries have wheels and are cranes that are able to fully straddle containers. Larger versions may run on tracks rather than tyres and can straddle multiple rows of containers. Reach stackers have a long arm that can easily be used to stack containers several rows deep or to negotiate them into semi-trailers and rail cars. Every step of the process described so far has the capacity to be fully or semi-automated, and in fact, at some of the terminals at the port of Rotterdam in the Netherlands, they all are, at least partially. At this port, a crane operator remotely operates the gantry crane via computer software that unloads containers from a ship. The container is loaded onto a fully automated terminal truck, which drives it to the storage area to be unloaded by an automated stacker crane. This is one area where logical planning, augmented by computers, can provide a huge benefit. Knowing exactly what date and time a container needs to be picked up, a computer can plan the most efficient way to stack containers. This ensures the container isn't buried too deep in the stacks when it comes time to leave the yard, reducing the number of operations required to access the required container. There are still some storage yards around the world that use a paper-based tracking system. For some of these yards, this means that containers are simply stacked according to when they are brought into the storage yard, so that when the time comes to take them out again, they might be at the bottom of a stack of containers. Like many other industries, computerized automation provides some unique benefits over human operation, such as accuracy of repetitive tasks and logical planning of efficient processes, until something goes wrong and many hours are spent trying to troubleshoot and fix the issue. For now at least, humans maintain the advantage of adaptability over fully automated machines. Of course, even at ports where automation exists, humans are still employed to oversee and maintain the machines and rectify problems as they arise. As automation continues, concerns about job losses are always on the forefront of debate. There is also this dealt with in the future. It's clear for now that the inevitable march of the machines will continue. Perhaps the solution lies balanced somewhere in the middle, with human operators and overseers able to quickly adapt to unforeseen problems, but with machines performing dangerous tasks for us, and with organizational systems augmented by computerized calculations. Selamat sore Pak. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, dari hasil pengecekan standar perusahaan yang saya dapatkan, ditemukan bahwa spesifikasi jauh dari ketentuan yang digunakan oleh perusahaan ini Pak. Jadi bagaimana ya Pak? Iya, sepertinya memang sangat jauh ya ternyata. Untuk kelanjutannya, sepertinya saya perlu koordinasi terlebih dahulu dengan direktur utama. Nanti akan saya kabari nanti. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas laporannya juga. Sama-sama Pak. Ya, lalu bagaimana ini Pak? Mengenai harga dan spesifikasi apakah bisa diturunkan lagi Pak? Dari perusahaan kami sebetulnya itu bisa Bu, tetapi untuk perusahaan PT Pelindo sendiri bagaimana ya Bu? Oh masalah itu mudah nggak apa-apa. Nanti biar saya aja yang ngatur, yang penting nanti kedepannya beres. Oke, baik Bu, kalau begitu. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, baik Bu, ini persyaratan terakhir dari PT kami, silakan dilengkapi. Untuk PT Pelindo sendiri, saya serahkan kepada Ibu ya. Oh iya, sebentar, tunggu sebentar, mau saya cek dulu ya. Oke, baik. Oke, tunggu sebentar ya. Ini untuk uang mukanya, bisa diterima ya? Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke.
Halo semuanya, sepertinya kemarin mengadakan pelelangan untuk Pelabuhan Palembang, Panjang, sama Pontianak ya. Iya baik Pak. Sepertinya saya mencium ada kecurigaan ini di sini. Ini dimohon untuk dilihat terlebih dahulu. Saya mencurigai bahwa adanya kasus fraud pada saat pelelangan ini. Dimohon untuk mencari dokumen-dokumen tambahannya biar lebih pasti lagi untuk kasus ini. Oke, baik. Siap Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Iya. Permisi Pak. Silakan. Ini dokumen-dokumen yang tim Adit telah kumpulkan atas kasus Pelindo 2 kemarin. Mohon ditindaklanjuti ya Pak. Baik, laporan sudah saya terima. Untuk selanjutnya saya akan tindak lanjuti bersama tim sesuai dengan kewenangan kami. Baik Pak, terima kasih. Untuk laporannya akan kami tunggu ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ferdinand Chandra Sugiharto. Saya di sini akan melakukan wawancara terhadap tersangka RJ Lino, dan ini adalah rekan saya. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Vincent Kristanto akan membantu dalam wawancara pada saat ini. Selamat pagi. Ya, pada pagi ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah kekurangan dana dan pengadaan kue kontainer crate. Baik. Ya, kami telah melakukan telaah atas proses pengadaan kue kontainer yang dilakukan pada tahun 2010 lalu. Nah, bagaimana pendapat saudara atas permasalahan pengadaan 3 unit QCC pada tahun 2010 tersebut? Ya, menurut pendapat saya, ya pengadaan 3 unit QCC itu ya nggak ada masalah gitu. Ya karena saya berhasil mengadakan dan menurunkan harga produk yang dijual oleh HDM. Jadi menurut saya ya nggak ada masalah. Cuman seharusnya saya ini mendapat penghargaan, bukannya dituduh melakukan tindakan pencurian seperti ini. Baik, sebagai direktur utama, coba Anda ceritakan apa saja tugas Anda di PT Pelindo 2 pada tahun 2010. Kalau ditanya sebagai tugas saya apa, ya sudah jelas pasti tugas saya sebagai direktur pada tahun 2010 di PT Pelindo 2 itu saya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, lalu menyusun strategi bisnis yang pastinya untuk perusahaan dan juga melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Dan masih banyak lagi lah yang pasti tugas dari saya sebagai seorang direktur di PT Pelindo 2 ini. Oke. Selanjutnya, apakah saudara mengetahui atas permasalahan tersebut? Ya, saya tahu masalah pengadaan yang ada pada QCC tahun 2010. Ya, baiklah. Untuk itu Anda tidak mulai. Jadi, menurut Anda, tadi apa tugas saudara pada PT Pelindo 2 ini?
menanyakan tugas saya kembali. Yes, yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya pada penanya yang pertama, bahwa tugas saya itu di PT Pelindo 2 ini sebagai direktur ya pasti mengawasi aktivitas perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, melakukan evaluasi kinerja perusahaan, dan masih banyak lagi. Baiklah. Apakah saudara ingat transaksi tentang pengadaan barang dan jasa pada PT Pelindo 2 saat saudara masih menjabat? Untuk kejadian saat itu, saya tidak bisa mengingat semuanya. Baik Pak, meskipun Bapak tidak ingat semua, pasti Bapak tahu kan ada pengeluaran DP 45 juta dolar Amerika untuk pengadaan 3 unit QCC di tahun 2010 untuk QCC dari HDAM kan? Untuk masalah tersebut ya. Untuk masalah tersebut, seingat saya sepertinya saya mengetahui hal tersebut. Ya, meskipun sepertinya, mestinya Bapak mengetahui kan sedikit-sedikit tentang hal tersebut. Apakah Bapak bisa mengingat mengapa mengizinkan dan melakukan DP tersebut? Ya, lebih tepatnya saya melakukan DP tersebut untuk melakukan pembayaran QCC untuk pelabuhan kan? Oke, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan, ditemukan bahwa Anda telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pengadaan 3 unit QCC kemarin itu. Masalah tersebut saya tidak melakukan pengadaan tersebut kok. Kan hanya untuk menyediakan crane yang dibutuhkan pada pelabuhan yang butuh pada waktu itu kan. Jadi saya tidak melakukannya. Meskipun seperti Anda menyebutkan tidak melakukan penyalahgunaan, tetapi berdasarkan pemeriksaan kami menyimpulkan bahwa saudara termasuk yang bertanggung jawab atas pengadaan tersebut. Kenapa? Saya kan mengadakan pelelangan QCC atas kepentingan perusahaan. Baik Saudara Lino, saya dengar apa yang Anda katakan. Tapi tolong biarkan saya menyelesaikan dulu, baru Anda berbicara. Mengapa saudara melakukan tindakan tersebut pada pelelangan 3 unit QCC kemarin? Bukti yang kami dapatkan dari tim internal audit dan sidak langsung ke lapangan, perkara yang telah kami dapatkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh RJ Lino selaku mantan dirut PT Pelindo dengan tujuan memperkaya diri sendiri, korporasi maupun pihak-pihak lainnya. Yang kedua, upaya pelanggaran peraturan perusahaan dalam pengadaan QCC yaitu mengganti SK direksi. Yang ketiga, upaya pemenangan tender kepada pihak HDHM. Yang keempat, kerugian biaya pemeliharaan yang kurang lebih ditaksir sekitar 47 miliar rupiah. Dengan ini, saya menetapkan RJ Lino sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan kuai kontainer crane atau QCC. Yang juga menjadi sorotan dari kasus korupsi, Saudara KPK ini menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo 2, RJ Lino. Ia ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Pelindo 2. RJ Lino bakal menjalani masa tahanan pertamanya selama 20 hari ke depan setelah sempat bebas selama lebih dari 5 tahun pasca ditetapkan sebagai tersangka. RJ Lino ditahan di rumah tahanan atau rutan Gedung Merah Putih KPK.
Ia akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di rutan gedung lama KPK. RJ Lino diduga terlibat pengadaan 3 unit kue container crane yang merugikan negara lebih dari 50 miliar rupiah. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penahanan tersangka RJL, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Persero dalam dugaan TPK terkait proyek pengadaan 3 unit kue container crane QCC di Pelindo II tahun 2010. KPK sebenarnya telah menetapkan dan mengumumkan RJL sebagai tersangka pada bulan Desember 2015. Ini diumumkan waktu itu untuk kepemimpinan jilid 3,5 ya, persis 1 minggu atau 2 minggu lah sebelum jilid keempat dilantik waktu itu. Seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II RJ Lino ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Lino menyatakan selama menjabat sebagai Dirut Pelindo II, dirinya tidak mengurus perihal pemeliharaan crane yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari 22.000 dolar Amerika Serikat. Lino juga menyampaikan bahwa dalam lelang pembelian crane, pihaknya melakukan penunjukan langsung karena harga yang lebih murah. Harganya tuh 500.000 dolar lebih mahal daripada saya nunjuk langsung. Jadi kalau BPK itu fair, mereka harusnya isi itu. Gak ada kerugian negara. Orang nunjuk lelang lebih mahal 500.000 dolar daripada nunjuk langsung. Itu crane yang saya beli itu crane yang paling murah selama negeri ini berdiri. Ya, Pelindo 1, crane yang hanya bisa angkat 1, harganya 11,2 juta dolar. Saya beli 5,5 juta dolar. Mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka pada Desember tahun 2015 silam. KPK menjerat RJ Lino dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kue container crane atau QCC di PT Pelindo II. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam pengadaan 3 unit QCC pada 2010 silam. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada malam ini kita akan membahas tentang skema dari kasus pengadaan 3 unit QCC di Pelindo II. Pada kasus pengadaan QCC ini ada 4 tahap yang diperkirakan ada kejanggalan dan indikasi terjadinya fraud. Tahap-tahapnya adalah yang pertama, perencanaan pengadaan dari pelelangan tersebut. Lalu yang kedua adalah penyusunan dokumen pengadaan atau pembelian QCC. Lalu yang ketiga adalah evaluasi dan menentukan pemenang. Dan yang terakhir adalah administrasi dan pengelolaan kontrak. Nah, skema dan gejala fraud yang berpotensi menimbulkan ini pada tahap pertama dan kedua adalah dari skema perencana pengadaan dan penyusunan dokumen atau pengadaan pembelian QCC. Nah, ada beberapa indikator gejala pada tahap ini. Yang pertama adalah rekayasa dokumen atas syarat yang dibutuhkan produk, kualitas produk, dan ketentuan spesifikasi produk yang dibutuhkan. Dalam gejala ini, biasanya salah satu pihak dari penyedia jasa atau pembeli ini saling mencari kesempatan untuk melakukan fraud dengan cara membuat dokumen-dokumen palsu atau merubah beberapa spesifikasi atau ketentuan dari produk yang dijual maupun yang akan dibeli. Hal tersebut dirubah untuk mencari agar bisa menaikkan atau merubah harganya agar bisa uangnya nanti diambil untuk sendiri. Pada kasus Pelindo II ini, RJ Lino menyuruh untuk merubah surat keputusan direksi PT Pelindo II tentang ketentuan pokok dan tata cara pengadaan barang atau jasa lingkungan PT Pelindo II. Hal ini dilakukan agar bisa memilih perusahaan dari luar negeri. Selain itu juga merubah ketentuan standar yang diharuskan ada pada kue kontainer crane dan ketentuan spesifikasi dari kue kontainer tersebut. Spesifikasi tersebut dirubah agar sesuai dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang nantinya akan dipilih RJ Lino sebagai pemenang lelang. Yang nyatanya pemenangnya adalah HDAM. Lalu indikator yang kedua adalah terjadinya kolusi atau kerjasama dalam proses pengadaan. Pada gejala ini biasanya pelaku fraud melakukan kerjasama dengan penyedia jasa atau produk dengan adanya komisi atau suap. Hal ini dilakukan oleh vendor atau penyedia jasa atau barang agar perusahaannya lah yang menang dalam lelang tersebut sehingga produknya dibeli oleh Pelindo II.
Dalam kasus Pelindo 2 ini ada perjanjian rahasia antara Ergelino dengan HDAM yang dilakukan pada saat proses lelang berlangsung tentang harga dari produk tersebut dan negosiasi penurunan spesifikasi agar tidak terjadi overestimate atau melebihi batas yang diizinkan. Lalu indikator yang selanjutnya atau indikator ketiga adalah perusahaan yang terpilih dalam mengikuti lelang ini sudah ditentukan terlebih dahulu sebelumnya dan jumlahnya ini hanya sedikit. Dalam hal ini, pelelangan hanya diikuti oleh 3 perusahaan yang sudah dibeli Ergelino dan rekannya secara langsung. Sehingga ditemukan ada 3 perusahaan, 2 perusahaan dari Cina yaitu ZPMC dan HDAM, dan yang ketiga ini dari Korea yaitu Dosan. Lalu indikator yang terakhir adalah adanya klaim palsu dari Ergelino sendiri dan dari vendornya atau HDAM sebagai pemenang lelang yang dilakukan. Klaim palsu pada kasus Pelindo 2 ini mengatakan jika kualitas dan spesifikasi dari produk kue kontainer yang dibeli dari HDAM ini sebenarnya sudah sesuai, tetapi pada kenyataannya kue kontainer tersebut ternyata belum sesuai karena tidak memenuhi standar yang ada di Indonesia. Karena standar di Indonesia ini mengikuti standar Eropa. Selain itu, kue kontainer yang dibeli dari HDAM sendiri ini tidak ada dokumen uji coba di Indonesianya untuk uji coba tentang spesifikasi dan kualitas lain-lainnya. Selain itu tidak dilakukan juga commission test. Padahal commission test ini syarat sebelum serah terima barang dilakukan. Nah, karena gejala-gejala tersebut, akhirnya ada risiko pada tahap ini yang muncul. Risiko yang pertama adalah kurangnya kompetensi antar vendor. Kurangnya ini karena sebelumnya sudah dipilih terlebih dahulu siapa-siapa saja yang mengikuti lelang dan jumlahnya sedikit. Maka dari itu kompetensi antar vendor ini kurang. Lalu resiko yang kedua adalah harga penawaran yang bisa di markup atau markdown sesuai dengan yang diinginkan. Lalu resiko yang ketiga adalah kualitas produk dari penyedia barang atau jasa ini tidak sesuai karena adanya perubahan dokumen dan spesifikasi tadi sebelumnya. Lalu risiko yang terakhir adalah pemenang lelang atau tender ini sudah ditentukan terlebih dahulu. Seperti pada kasus Pelindo 2 tadi sebelumnya, pemenangnya sudah ditentukan yaitu HDAM itu sendiri. Nah, berikut adalah analisis dari perencanaan pengadaan dan penyusunan dokumen atau pengadaan pembelian dari kue kontainer. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan auditor saya, yaitu Maria Silvi. Silakan, Maria Silvi. Ya, untuk tahap selanjutnya itu ada evaluasi dan penentukan pelelangan. Nah, di sini ada beberapa indikator yang menyebabkan penentukan pemenangan secara sepihak. Di sini ada 3 indikator. Dan yang pertama saya akan menjelaskan indikator yang pertama itu terjadinya manipulasi penawaran yang dilakukan oleh Direktur Utama Ergelino selaku Direktur Utama sebagai PT Pelindo 2 bersama teman rekannya terhadap salah satu calon perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut. Dan yang kedua, ada penetapan pemenang di pelelangan tanpa melakukan justifikasi atau kualifikasi terlebih dahulu. Nah, dikarenakan Ergelino sendiri itu langsung memihak untuk menjadi pemenang itu perusahaan HDM yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dengan memilihnya secara sepihak yang bertujuan untuk melakukan fraud atau korupsi. Dan selanjutnya adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi pada Ergelino dengan HDAM yang saling memiliki kepentingan rahasia atas pelelangan ini. Dan setelah itu ditemui di titik tengahnya bahwa ditentukan bahwa sebagai pemenangnya itu si HDAM tanpa melakukan atau adanya justifikasi kualifikasi terhadap HDAM itu sendiri yang akan merugikan perusahaan di kemudian hari. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai timbulnya atau resiko yang terjadi fraud yang dilakukan oleh Ergelino tersebut. Di sini ada 3 menimbulkan resiko. Yang pertama, pemenang lelang yaitu HDAM yang bisa menang tanpa melewatkan justifikasi kualifikasi terlebih dahulu yang ternyata pada kenyataannya itu tidak sesuai standar prosedur perusahaan sehingga merugikan perusahaan. Dan yang kedua, terjadinya pencurian dana yang dilakukan oleh Ergelino atau bisa dibilang korupsi. Dan yang terakhir, tidak adanya kompetitif atau penyedia barang dan jasa di pelelangan
terjadi pemilihan secara sepihak karena tidak adanya kompetitif tersebut itu terjadi karena tidak adanya pemilihan secara yang baik dan benar, tapi hanya secara sepihak melalui RJ Lino. Begitu resiko yang akan ditimbulkan. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi administrasi dan kontrak. Dalam evaluasi ini ada beberapa indikator gejalanya. Yang pertama, ada kegagalan dalam memenuhi persyaratan. Yang kedua, adanya kecurangan dalam penggantian produk. Dan indikator yang terakhir, adanya pengeluaran tanpa persetujuan Direktur Keuangan. Di sini saya akan membahas per indikatornya. Indikator yang pertama yaitu adanya kegagalan dalam memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, inspeksi atas 3 unit QCC ini tidak lulus inspeksi teknis, dikarenakan mereka memiliki standar Cina dan belum pernah melakukan kegiatan ekspor sama sekali. Selain itu juga, 3 unit QCC ini juga tidak melakukan commission test untuk menghindari diketahuinya bahwa produk yang mereka beli itu tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Sedangkan, commission test itu merupakan suatu syarat wajib yang digunakan sebelum serah terima barang. Kemudian ada indikator yang kedua, yaitu adanya kecurangan dalam penggantian produk. Penggantian produk yang dimaksud dalam hal ini yaitu produk yang seharusnya memiliki standar Eropa, tapi dikarenakan terjadinya beberapa perubahan, hal itu menyebabkan HDAM menang lelang, dan hal tersebut berakibat pada produk yang dibeli. Produk yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Dikarenakan produknya berganti, dari yang seharusnya menggunakan standar Eropa, ini berubah menjadi produk yang bersandar Cina. Dan pada indikator yang terakhir, adanya pengeluaran tanpa persetujuan Direktur Keuangan. Di sini ada pengeluaran sebesar $24 juta tanpa adanya tanda tangan dan persetujuan dari pihak Direktur Keuangan. Kemudian, selain adanya indikator gejala dari evaluasi administrasi dan kontrak, di sini ada pula resiko di dalam tahapan ini. Resiko yang pertama yaitu akan menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Kemudian juga akan terjadi penurunan mutu dan kualitas barang atau jasa. Dan resiko yang terakhir akan membuat masyarakat kurang percaya terhadap Pelindo 2 ini. Sekian evaluasi dari saya. Evaluasi selanjutnya akan dijelaskan oleh auditor selanjutnya. Baik, pada kasus ini untuk penyebab terjadinya fraud dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada peluang, kemudian yang ketiga ada rasionalisasi. Untuk kasus PT Pelindo 2 ini, untuk analisis yang bisa kami sampaikan dari penyebab terjadinya fraud itu untuk tekanan, salah satunya adalah kekuasaan atau jabatan yang dimiliki oleh RJ Lino itu sendiri. Pada kasus ini, jabatan atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang oleh RJ Lino ini mengakibatkan bawahannya atau jabatan yang berada di bawahnya seperti direktur operasi, seperti para sekretarisnya dan para karyawan yang lain merasakan beberapa tekanan yang terjadi saat adanya keputusan yang dirasa tidak rasional yang dilakukan oleh para karyawan tersebut, sehingga menjadikan para karyawan atau bawahan jabatannya tersebut hanya bisa memberlakukan sesuai dengan keinginan yang dilakukan RJ Lino itu sendiri. Kemudian salah satunya juga termasuk dari gaya hidup. Nah, gaya hidup yang bisa kita lihat dari sini, untuk kasus ini RJ Lino sendiri itu juga memiliki gaya hidup yang mewah. Selain itu juga tekanan pada gaya hidup karyawan itu sendiri yang mungkin dari sisi kesejahteraan ekonominya berada di kesejahteraan ekonomi yang menengah atau ke bawah. Jadi untuk melaporkan adanya kasus yang terjadi di PT Pelindo ini kemungkinan tidak adanya keberanian dari para karyawan itu tersebut. Kemudian yang kedua untuk peluang. Nah, untuk peluang ini yang dapat terjadi dari kasus ini di mana seseorang meyakinkan bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan melakukan fraud yang tidak terdeteksi. Dari kasus ini kita dapat lihat bahwa pengendalian internal yang dilakukan
oleh PT Pelindo sendiri itu masih tergolong rendah. Kenapa masih dikatakan tergolong rendah? Karena dapat kita lihat bahwa dari kasus ini penggunaan wewenang dengan sembarangan, kemudian dari struktural yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan menggunakan kewenangannya dengan tidak benar juga termasuk pengendalian internal dari perusahaan yang sangat lemah. Kemudian dari sisi yang pernah kita lihat untuk kasus PT Pelindo ini sendiri, dari data-data mengenai pengadaan QCC ini ada beberapa data-data yang tidak ditandatangani oleh Direktur Keuangan. Sehingga dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa dari kasus ini adanya peluang-peluang kemungkinan terjadinya fraud itu sangat besar. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang melakukan fraud dan merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima atau dapat dikatakan dapat menghalalkan segala cara. Dari kasus ini kita dapat lihat bahwa RJ Lino ini adanya inisiatif untuk melakukan perubahan SK dari surat keputusan itu. Dan inisiatif ini dari sisi RJ Lino sendiri itu merasa bahwa tindakan itu benar, padahal dari sisi manajemen dan resiko untuk pertimbangan ke depannya itu adalah salah. Karena apa? Karena yang dilakukan RJ Lino adalah melakukan perubahan SK dan mendapatkan kue kontainer keren itu dengan harga yang murah, tetapi dari sisi ini kriteria yang dimiliki dari kue kontainer keren itu masih jauh di bawah dengan standar perusahaan yang pada umumnya. Sehingga pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi dari RJ Lino itu tidak menguntungkan bagi perusahaan PT Pelindo itu sendiri, sehingga dapat dikatakan juga saat perusahaan ini mengalami kerugian dan mengalami kemunduran itu akibat karena adanya kepentingan umum atau kepentingan pribadi yang dilakukan oleh RJ Lino. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi struktur pengendalian internal yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan. Nah, sebenarnya untuk pengendalian internal yang diterapkan oleh PT Pelindo II ini sudah cukup baik. Karena PT Pelindo II ini merupakan perusahaan BUMN, sehingga di dalamnya sudah diatur dengan sistem yang tertata rapi dan sudah memiliki auditor yang secara rutin melakukan pengecekan dan mengevaluasi pengendalian internal yang sudah dijalankan untuk mencegah dan juga mendeteksi adanya suatu kecurangan. Tetapi karena pada kasus kali ini yang melakukan kecurangan itu adalah bagian direksinya langsung, sehingga membuat kecurangan ini sulit dideteksi. Karena yang membuat persetujuan atas dokumen-dokumen serta menentukan kriteria produk itu sendiri adalah dari jajaran direksinya sendiri. Sehingga pegawai tidak mengetahui detailnya secara langsung. Nah, selain itu, karena tingginya jabatan pelaku membuat pegawai takut karena adanya tekanan dari atasan maupun jabatan, sehingga membuatnya diam saja meskipun ada yang tahu kecurangan tersebut dilakukan oleh direksinya sendiri. Baik, dari kelompok kami akan memberikan saran atau rekomendasi perbaikan atas kasus yang terjadi pada PT Pelindo II. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu melatih auditor internal agar dapat mencegah dan mendeteksi kasus fraud. Kemudian memberikan pelatihan tentang pemahaman fraud kepada karyawan. Yang ketiga ada koordinasi dengan BPK atau pengawas lebih ditingkatkan. Kemudian meningkatkan transparansi atas laporan perusahaan. Kemudian mempertegas SOP di perusahaan dan memperhatikan personalia karyawan agar lebih mengerti lagi apa saja yang mereka kerjakan menyangkut yang ada di perusahaan. Kemudian dengan melakukan pengecekan yang lebih ketat pada bagian karyawan. Saya Cynthia Natasha, NIM 18G1004. Saya Vincent Kristanto, NIM 18G10103. Saya Maria Silviana, NIM 18G10005. Saya Ferdinand Chandra, NIM 18G10034. Saya Theophilus Dimas Sardianto, 18G10067. Baik, dari analisis yang telah kami sampaikan dari beberapa tadi, sekian dari analisis yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.